Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefani, NIM 2019143533 dari kelas 4N Universitas PGRI Palembang dengan prodi PGSD. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi kepramukaan yang berjudul Teknik Membina Golongan Pramuka Siaga dan Pramuka Penggalang. Kita masuk ke materi yang pertama ya. Pengertian teknik pembinaan atau sistem AMONG. Sistem AMONG adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka. Kata AMONG sendiri memiliki arti mengasuh, memelihara, dan menjaga. Sedangkan orang yang melakukan aktivitasnya disebut pamong. Sistem AMONG ini merupakan hasil pemikiran Raden Mas Suryadi Suryaningrat atau yang sering kita dengar dengan sebutan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan taman siswa. Sistem AMONG merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak sesuai dengan kreativitasnya, dengan leluasa, dan menjauhkan dari unsur-unsur perintah, keharusan, paksaan dengan maksud agar anak atau peserta didik bisa menumbuhkan dan mengembangkan rasa kepercayaan dirinya dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pertiwi dengan NIM 2019-143544 dari Prodi PGSD. Dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem AMONG Pramuka Siaga. Selamat menyaksikan. Sifat dasar pramuka siaga adalah senang meniru, suka dipuji, suka bernyanyi, manja, dan masih senang bermain. Pada pramuka siaga, pembina lebih berperan banyak dalam memberikan prakarsa untuk memunculkan daya kreasi peserta didik. Pembina juga memberikan dorongan dengan peserta didik dengan cara menyesuaikan sifat, daya nalar, dan suasana siaga. Sifat momong dengan di depan memberikan contoh, ngarso, sung, dan tulodo. Dan porsinya harus lebih besar dibandingkan golongan pramuka lainnya. NIM 2019143551 dari kelas 4N Prodi PGSD mata kuliah kepramukaan. Dosen pengasuh Bapak Hendra Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem AMONG golongan penggalang. Pengertian sistem AMONG pada pendidikan kepramukaan. Kata AMONG artinya adalah mengasuh, memelihara, atau menjaga. Orang yang melakukan sistem AMONG dinamakan pamong. Sistem AMONG dalam pendidikan kepramukaan merupakan hasil pemikiran dari Raden Suwardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan taman siswa. Hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tidak hanya dijadikan sebagai prinsip pembinaan dalam gerakan pramuka saja, akan tetapi juga dipakai sebagai pertimbangan dalam merumuskan sistem pendidikan nasional secara lebih luas. Penerapan sistem AMONG dalam golongan gerakan pramuka penggalang. Pada pramuka penggalang, sifat-sifat pramuka siaga masih ada sebagian yang terbawa. Pramuka penggalang senang bergerak dan mengembara, sudah mulai menyukai lawan jenis, senang mencoba-coba, dan menyenangi hal-hal yang bersifat kepahlawanan. Pembina pramuka pada penggalang berperan dalam mendorong dan membangkitkan semangat, motivasi, dan membangun kemauan yang lebih besar dari peserta didik, sesuai prinsip kemauan Ing Madian Mangun Karso. Itulah tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junika Purnama Cayani, NIM 2019143532
dari Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang syarat penting dalam membina. Nah, syarat penting dalam membina ini yang pertama ada harus mengetahui sifat kejiwaan peserta didik, baik dari umur siaga, penggalang, dan penegak, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu mengetahui keinginan atau kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mengetahui latar belakang peserta didik, misalkan sosial, ekonomi, dan budaya. Dan yang keempat itu pembinaan harus menarik peserta didik. Jadi pembina harus menyampaikan materi dengan menarik agar diminati oleh peserta didik. Bisa berupa permainan, lagu, perlombaan, penugasan, dan bakti sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Zara Hendriani, NIM 2019-143548 dari kelas 4N, akan membahas tentang metode pembinaan pramuka siaga. Di sini ada yang pertama ada belajar sambil melakukan atau learning by doing. Yang kedua ada sistem beregu atau patrol system, dan yang terakhir ada kegiatan di alam terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode pembinaan pramuka penggalang. 1. Dapat menggunakan sebagian cara-cara sebagian siaga atau sifatnya situasional. 2. Kegiatan menantang, pengembaraan, hiking, climbing, dan camping. 3. Kegiatan mengacu pada kedisiplinan sangat penting diberikan, misalnya berjenis PBB dan upacara. 4. Reward dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. 5. Kehidupan penggalang ada di regu. Oleh karena itu, kekompakan, kreativitas, dan disiplin beregu harus dipelihara. 6. Pembina lebih banyak ing madyo mangun karso, atau di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Aryani, NIM 2019-143535 dari kelas 4N. Dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sifat-sifat pramuka siaga dan sifat-sifat pramuka penggalang. Langsung saja ya. Yang pertama, sifat-sifat pramuka siaga. Sifat pramuka siaga dibagi menjadi 2. 1. Sifat yang positif, antara lain senang bermain, bergerak dan bekerja, senang meniru, senang menghayal, senang menyanyi, gemar mendengar cerita, senang bertanya, ingin tahu, ingin mencoba, senang pamer, sedang disanjung, senang kejutan, spontan, lucu, polos, senang bersenda, gurau, dan lain-lain. Nah, yang kedua, sifat yang kurang positif, antara lain labil, emosional, egois, manja, mudah putus asa, sensitif, rawan, mudah kecewa, malu-malu, memerlukan pelindungan, dan antara lain. Selanjutnya, sifat karakter pramuka penggalang antara lain sebagai berikut. 1. Sangat bangga bila mendapat pujian. 2. Gemar berpetualang. 3. Suka berkelompok dengan teman sebaya, terutama yang seapresiasi. 4. Bangga apabila diberi tanggung jawab. Yang kelima, bangga diperlakukan atau disamakan dengan orang dewasa. Yang keenam, suka usil atau mengganggu orang lain. Yang ketujuh, cepat bosan. Yang kedelapan, selalu ingin bergerak atau tidak mau berdiam lama-lama. Yang kesembilan, ingin menjadi yang terbaik.
Yang ke-10, menyukai hal-hal baru. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrinda Utami, NIM 2019-143524 dari kelas 4N, Prodi PGSD. Dosen pengasuh Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai cara membina pramuka siaga. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Adapun cara membina pramuka siaga adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Yang kedua, membina siaga adalah fase awal dalam pendidikan. Maka sifat-sifat pembina siaga yang tidak bisa dicontohkan oleh anak usia siaga harus tidak dimunculkan di permukaan. Misalnya, pembina merokok, suka membentak, berkata jorok, dan sebagainya. Ketiga, materi pembinaan pramuka siaga banyak dibungkus sehingga menarik, misalnya menceritakan sifat-sifat kepahlawanan yang perlu dicontoh oleh setiap orang dengan sosiodrama. Keempat, sesuatu yang hayal, baik untuk memupuk imajinasi siaga, tetapi jangan dilebih-lebihkan. Seperti cerita tentang fabel, parabel yang baik pula untuk siaga. Dalam abad modern ini, baik pula apabila menggunakan imajinasi tersebut dipadukan dengan teknologi. Yang kelima, permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga. Yang keenam, siaga harus memperkenalkan secara nyata bagaimana setiap hari berbuat kebaikan, baik dalam latihan maupun melalui pesan pembina untuk melaksanakannya di rumah. Ketujuh, siaga diperkenalkan aturan-aturan keluarga dan cara-cara yang baik tentang bagaimana mematuhi ayah dan ibundanya. Kedelapan, untuk melatih kreativitas siaga, otak belahan kanan, maka akan sangat baik mereka ditugasi membuat lagu sederhana atau jiggle, tarian, menulis pengalaman atau mengarang atau membuat yel-yel yang menyemarakan kasih sayang. Kesembilan, kehidupan siaga itu ada di perindukan. Yang ke-10, pembina lebih banyak ing ngarso sung tulodo. Maksudnya ialah di depan pembina harus menjadi teladan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membina pramuka penggalang. Adapun cara membina pramuka penggalang adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menggunakan sebagian cara-cara dalam membina siaga, sifatnya situasional. Yang kedua, kegiatan yang menantang pengembaraan atau hiking, climbing, camping, rowing, rafting, dan orienteering paling disukai penggalang. Namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. Yang ketiga, kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan, misalnya berjenis-jenis PBB dan upacara. Yang keempat, rewards dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. Yang kelima, kehidupan penggalang ada diregu, oleh karena itu kekompakan, kreativitas, dan disiplin beregu harus dipelihara. Yang keenam, pembina penggalang tidak boleh seenaknya membuat acara latihan menurut keinginannya sendiri, tetapi harus tahu kebutuhan penggalang dan bertanya kepada mereka latihan apa yang diinginkan, atau ask the boys. Walaupun ketentuan ada di tangan pembina, karena pembina sangat tahu akan dibawa kemana arahnya. Yang ketujuh, setiap kegiatan yang menarik tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter. Oleh karena itu, pembina tidak boleh melakukan hal tersebut untuk senantiasa memberikan kesimpulan atau pembulatan materi latihan ke dalam nilai-nilai yang didasarkan atas penerapan satya dan dharmanya. 8. Pembina lebih banyak
ing madya mangun karso atau di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Baiklah, tadi merupakan penjelasan saya mengenai cara membina pramuka penggalang dalam mata kuliah kepramukaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.